para pecinta movie, apa kabar semuanya? Pastinya tetap selalu sehat ya. Saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Baiklah, kali ini Arvi Film kembali dengan recap film berjudul Godzilla vs Kong yang baru saja rilis di tahun 2021. Film berdurasi 1 jam 53 menit ini menyajikan pertarungan yang sangat epik antar monster-verse terkuat di muka bumi. Baiklah, tak usah saya berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur full ceritanya. Film diawali di Skull Island, sebuah kubah raksasa tempat penangkaran dan penelitian para monster Titan yang dibangun oleh Monarchs. Pagi itu, Kong yang baru saja terbangun dari tidur sedang menikmati suasana pagi. Diperlihatkan juga seorang anak tunarungu bernama Jia. Pagi itu, Jia ingin menunjukkan boneka yang dia buat kepada Kong. Namun pagi itu, Kong terlihat sangat galau. Tiba-tiba saja dia melemparkan sebatang pohon ke arah langit sehingga merusak sebagian atap kubah. Kemudian scene berpindah ke Dr. Island yang bekerja pada Monarch selama 10 tahun. Dia juga sekaligus peneliti kehidupan Kong. Island menjelaskan alasan Kong terus diisolasi di tempat itu agar dia terhindar dari incaran Godzilla. Kemudian beralih ke Barney, seorang karyawan yang bekerja di perusahaan Avex Cybernetic yang bergerak di bidang robotik dan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh Walter Simon. Barney juga sekaligus pembuat podcast yang membicarakan tentang teori konspirasi. Hari itu Barney berencana mencari informasi lebih dalam tentang Avex yang dia curigai sedang merencanakan sesuatu. Barney yang sudah berada di dalam menghampiri seorang pria. Dia pun mulai mengobrol dan mengeluarkan segala rayuan ampuhnya. Seketika pria itu ingin pergi ke toilet. Barney pun segera memanfaatkan keadaan itu untuk mengcopy data yang ada di komputer. Dia juga sempat menemukan sebuah manifest pengiriman barang yang mencurigakan yang dikirim dari Hong Kong dan diletakkan di sub level 33. Tiba-tiba alarm berbunyi, semua karyawan pun segera dievakuasi. Ternyata saat itu Godzilla sedang mengarah ke arah fasilitas Avex di Pensacola. Barney pun juga segera pergi menyelamatkan diri. Godzilla yang sudah datang mulai menyerang fasilitas Avex di Pensacola dengan membabi buta. Dalam serangan itu Barney berhasil selamat. Dan juga dia melihat sebuah benda seperti mata yang sedang menyala. Besokan harinya Madison Russell, anak dari Mike dan juga pendengar setia podcast Barney. Hari itu dia menemui ayahnya untuk mengatakan kalau serangan yang dilakukan oleh Godzilla pastilah ada penyebab sehingga memancing kemarahan dari Godzilla. Tapi ayahnya menyangkal hal itu. Menurut ayahnya sikap dari Godzilla bisa saja berubah setiap saat. Scene pun kemudian beralih ke Dr. Nathan, seorang peneliti Hollow Earth atau bumi berongga yang mempunyai teori kalau Hollow Earth dulunya merupakan tempat tinggal para Titan. Malam itu dia dikunjungi oleh Walter Simon dan Ren Serizawa. Walter meminta Nathan untuk menemukan sumber energi di Hollow Earth yang kemudian digunakan untuk membuat senjata melawan Godzilla. Nathan sempat menolak hal itu karena menurutnya hal itu sangat mustahil dan sangat berbahaya. Kemudian Walter memperlihatkan sebuah pesawat yang disebut HAP, yang digadang-gadang sangat canggih. Melihat hal itu Nathan pun bersedia. Dia juga memiliki ide untuk meminta bantuan kepada Dr. Island agar membawa Kong sebagai penunjuk arah ke Hollow Earth. Keesokannya lagi Nathan sudah datang menemui Island. Dia meminta bantuan Island untuk membawa Kong ke Hollow Earth untuk mengambil energi sekaligus mencarikan rumah baru untuk Kong. Mendengar hal itu, Island dan Jia pun akhirnya bersedia membantu Nathan. Perjalanan Kong pun dimulai. Dia dibawa dengan kapal dan dikawal oleh banyak pasukan untuk mencegah Godzilla. Di sana juga ada Maya, anak dari Walter Simon, dan tim Avex yang ikut dalam perjalanan menuju Hollow Earth. Malam itu Jia terbangun dan merasakan kegelisahan dari Kong. Dia kemudian keluar dan berbicara dengan Kong. Kong pun akhirnya bisa tenang kembali. Sejak malam itu, Island dan yang lainnya mengetahui kalau Jia dan Kong sudah lama berkomunikasi. Tapi hal itu ditutupi oleh Jia karena Kong takut semua orang mengetahuinya. Sementara itu, Madison sedang menunggu Josh menjemputnya. Mereka berdua berencana menemui Barney. Kedatangan Madison sempat ditolak oleh Barney. Namun begitu Madison memberitahu kalau dia anak dari Mike Russell dan Emma Russell,
Barney pun akhirnya bersedia menerima Madison dan Josh. Malam itu mereka membahas tentang Godzilla yang melakukan serangan ke fasilitas Avex. Mereka meyakini ada hal yang memancing Godzilla menyerang manusia. Madison pun kemudian mengajak mereka pergi ke fasilitas Avex di Pensacola untuk mencari informasi dan jawaban di sana. Kong kini sudah sampai di Laut Tasmania. Sementara itu, Jia yang sedang bermain dengan boneka Kong kembali merasakan kehadiran dari Godzilla. Dia pun segera mencari Ailan untuk memberitahu. Namun secara bersamaan juga alarm kapal tiba-tiba berbunyi menandakan kehadiran dari Godzilla. Saat itu kapal yang Kong tumpangi terbalik. Kong yang dalam keadaan masih dirantai kemudian dilepaskan oleh Nathan. Pertempuran Kong dan Godzilla pun tak terhindarkan lagi. Dalam pertarungan itu, Kong dikalahkan oleh Godzilla. Kong yang sudah kewalahan masih saja diincar oleh Godzilla. Kemudian Nathan meminta untuk seluruh armada kapal mematikan semua sistem dan mesin kapal, seolah-olah agar mereka terlihat menyerah oleh Godzilla. Dan ternyata hal itu berhasil membuat Godzilla percaya dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian perjalanan Kong pun dilanjutkan dengan helikopter. Scene berpindah ke Madison. Mereka sudah memasuki fasilitas Avex di Pensacola. Di sana mereka mencari tempat sublevel 33 yang berada di bawah tanah. Mereka pun memasuki sebuah lift. Di sublevel 33 mereka menemukan beberapa kapsul. Saat akan memeriksa, tiba-tiba ada petugas yang datang. Mereka pun segera masuk bersembunyi ke dalam kapsul. Di dalam kapsul ternyata berisi telur Skullcrawler. Pintu kapsul tiba-tiba tertutup dan akan dikirimkan ke Hong Kong. Mereka bertiga pun ikut terjebak di dalam kapsul. Kong sudah sampai di pos pintu masuk Hollow Earth yang ada di Antartika. Kemudian Jia memberitahu Kong kalau di dalam sana adalah rumahnya. Jia juga meyakinkan Kong kalau kemungkinan masih ada keluarganya di dalam sana. Akhirnya Kong pun masuk ke dalam Hollow Earth yang kemudian disusul oleh semua kru yang mengikuti Kong menggunakan HEP. Dengan kecepatan 1600 per detik, mereka melewati sebuah portal dan tiba di Hollow Earth. Di dalam Hollow Earth, mereka sempat diserang oleh monster-monster yang ada di sana. Tapi monster-monster itu dikalahkan oleh Kong. Dengan instingnya, Kong pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah gunung yang berbatu. Di atas sana terlihat batu-batu yang sedang mengambang karena gaya gravitasi. Kembali ke Barney, Madison, dan Josh. Mereka yang terbawa oleh kapsul sudah tiba di sebuah tempat di Hong Kong. Mereka juga mendapati sebuah tempat gelap mirip kubah yang mana tempat itu adalah pusat latihan dan pengujian sebuah robot yang dibuat oleh Avex yaitu Mega Godzilla. Pengujian dilakukan dengan melepas salah satu Skullcrawler. Dengan mudah robot Mega Godzilla mengalahkan Skullcrawler. Mega Godzilla dikendalikan dari jarak jauh oleh Ren seri Jawa dengan menggunakan DNA saraf dari bekas kepala Godzilla yang dihubungkan dengan sistem komputer. Dalam pengujian itu, Mega Godzilla masih kekurangan energi. Untuk itulah alasan Simon mengutus Nathan untuk mengambil inti energi di Hollow Earth. Godzilla yang mendeteksi aktifnya Mega Godzilla segera bergerak menuju Hong Kong. Dan di sini diketahui alasan Godzilla menyerang Pensacola, karena dia mengetahui dirinya akan digantikan. Sementara itu, Kong yang di Hollow Earth memasuki sebuah tempat, yang mana dulunya tempat tersebut adalah tempat leluhur Kong. Di sana juga Kong menemukan sebuah kapak peninggalan masa perang. Godzilla yang sudah tiba di Hong Kong mulai memasuki area perkotaan. Dan di Hollow Earth, tiba-tiba kapak yang Kong pegang memancarkan cahaya, yang kemudian Kong letakkan di atas tanah yang berlubang. Cahaya dari kapak tersebut kemudian menyebar mengelilingi tahta Kong.
Godzilla yang berada di atas merasakan sumber energi dari Hollow Earth, yang kemudian dia respon dengan menembakkan laser atom ke Hollow Earth. Di Hollow Earth sendiri, Maya dan timnya kemudian mengambil sampel energi dari tanah yang bercahaya, yang kemudian dikirim ke Walter untuk diekstrak dan dijadikan energi utama Mechagodzilla. Tembakan laser atom dari Godzilla sudah menembus Hollow Earth dan membuat lubang yang mengarah ke atas permukaan bumi, tepatnya di Hong Kong. Mereka semua pun segera pergi dari Hollow Earth, melewati lubang yang tercipta tadi. Tapi Maya yang ingin mendahului, kapal Hip-nya dihancurkan oleh Kong. Akhirnya Kong, Nathan, Alan, dan juga Jia menyusuri lubang tersebut untuk kembali ke permukaan. Sedangkan di fasilitas Avex, Madison, Barney, dan Josh ditangkap oleh keamanan Avex saat memasuki ruang kontrol Mechagodzilla. Singkat cerita, Kong yang sudah di permukaan bumi, tepatnya di Hong Kong. Pertarungan antara Kong dan Godzilla pun terjadi kembali. Pertarungan di daratan kali ini dimenangkan oleh Kong. Tapi Godzilla si King of the Monster kembali melawan Kong, hingga akhirnya Kong dikalahkan dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Walter segera memerintahkan Ren untuk mengaktifkan Mechagodzilla. Saat dilakukan proses penggabungan energi, terjadi kegagalan sistem di mana Mechagodzilla menjadi berpikir mandiri. Kemudian Mechagodzilla pun keluar dan mulai menyerang perkotaan. Godzilla yang melihat kehadiran dari Mechagodzilla pun segera berlari ke arahnya, dan pertarungan antara mereka berdua pun terjadi. Di sisi lain, Jia yang mengetahui kalau saat itu Kong dalam keadaan sekarat memberitahu Alan dan juga Nathan. Nathan pun kemudian merencanakan untuk mengejutkan Kong dengan menggunakan daya listrik dari Hep. Yang dilakukan Nathan pun berhasil membangunkan Kong. Kong yang sudah sadar diberitahu Jia kalau Godzilla bukanlah musuhnya, tapi musuh yang sebenarnya adalah Mechagodzilla. Kong yang sangat mempercayai Jia kemudian pergi untuk membantu Godzilla. Kong dan Godzilla sangat kewalahan melawan Mechagodzilla yang sangat kuat. Untung saja saat itu Josh yang berada di pusat kontrol Mechagodzilla berhasil merusak sistem mecha yang masih terhubung ke satelit, sehingga membuat Mechagodzilla mengalami kerusakan sistem. Melihat hal itu, Godzilla kemudian menembakkan laser atomnya ke arah kapak milik Kong. Kong pun segera menebaskan kapaknya ke arah Mechagodzilla dengan membabi buta. Pada akhirnya Kong yang bekerja sama dengan Godzilla pun berhasil menghancurkan Mechagodzilla. Di akhir film, Kong dan Godzilla saling memandang. Kemudian Godzilla pergi ke arah lautan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Kong pun kini sudah tinggal di Hollow Earth. Dan dia juga tetap diawasi oleh Jia dan Alan serta Monarch. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan jangan lupa terus dukung channel ini. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga semua bisa terhibur. Wassalamualaikum.